Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Firdana Ayuda Nova NIM 035. Saya Irsalina Salsabila NIM 039. Saya Friska Adila dengan NIM 040. Saya Ratnadia dengan nomor NIM 041. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai teknik dan posisi menyusui yang benar. Selamat menyaksikan. Laktasi merupakan teknik menyusui mulai dari ASI dibuat sampai pada keadaan bayi menghisap dan menelan ASI. ASI juga mengandung beberapa mikronutriens yang dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh bayi. Selain itu, pemberian ASI minimal 6 bulan juga dapat menghindarkan bayi dari obesitas atau kelebihan berat badan, karena ASI ini membantu menstabilkan pertumbuhan lemak bayi. Nah, apa aja sih manfaat ASI? Manfaat ASI yang pertama yaitu bagi bayi, mengandung antibodi, memberi rasa aman dan nyaman pada bayi, dan adanya ikatan antara ibu dan bayi, serta menghindarkan bayi dari terjadinya alergi serta meningkatkan kecerdasan bayi. Untuk manfaat yang kedua yakni manfaat bagi ibu. Yang pertama yaitu sebagai KB alami, kemudian menghambat terjadinya perdarahan setelah persalinan dan meminimalisir terjadinya karsinoma memain. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi keluarga, dapat mengurangi pengeluaran serta mendekatkan hubungan bayi dan keluarga dan praktis. Berikut merupakan komposisi ASI, yaitu ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin yang larut dalam air, serta mineral, air, dan karotid. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi produksi ASI? Yang pertama yaitu ada makanan yang bergizi, kemudian pola makan yang teratur, kondisi kejiwaan dan pikiran harus tenang, kemudian penggunaan alat kontrasepsi yang bisa digunakan yakni IUD, kondom, pil khusus menyusui ataupun suntik hormonal. Kemudian untuk yang mempengaruhi juga yaitu ada pola istirahat dan faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusui. Yang pertama yakni adalah frekuensi dari pemberian ASI. Nah, pada umumnya pada hari-hari pertama kelahiran, bayi ini ingin minum ASI setiap 1-3 jam sekali. Nah, adapun ketika sudah memasuki pekan pertama hingga bulan ke-6, kebutuhan makanan bayi ini akan meningkat. Nah, pada umumnya bayi yang berumur 1-6 bulan ini akan memerlukan ASI sebanyak 8-12 kali dalam sehari. Kemudian tanda yang kedua adalah mengenai tanda kecukupan ASI yang diberikan ibu. Nah, adapun tanda-tanda dari kecukupan ASI yang diberikan, yang pertama adalah bayi mulai menyusu dengan hisapan yang cepat, diikuti isapan yang panjang dan berirama sembari sesekali berhenti menghisap. Kemudian yang kedua adalah ibu dapat mendengar bayi menelan ASI, lalu ibu juga dapat melihat bahwa bayi terlihat tenang dan rileks. Kemudian yang keempat adalah melepaskan mulut sendiri dari payudara apabila bayi ini sudah kenyang. Kemudian mulut bayi juga akan terlihat lembab setelah menyusu. Kemudian yang selanjutnya adalah bayi tampak sudah kenyang dan tidak gelisah, serta payudara ibu juga akan terasa lunak. Dan yang terakhir adalah bayi akan merasa tenang dan mengantuk setelah ia selesai menyusu. Nah, berikut adalah teknik menyusui yang benar, yaitu yang pertama, kepala ibu dan bayi dalam keadaan yang lurus seperti gambar tersebut. Nah, kemudian yaitu seluruh badannya bayi ditopang, ya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu bayi dipegang dekat dengan badan ibu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yaitu bayi mendekat pada payudara ibu. Nah, ini sudah benar, bayi mendekat pada payudara ibu. Nah, berikut adalah cara menyusui yang benar dengan duduk. Nah, yang pertama, tangan kiri saya menopang kepala bayi, kemudian tangan kanan menopang seluruh badan bayi agar tidak terjatuh. Nah, selain itu, kepala bayi menghadap ke payudara kita, kemudian hidungnya menghadap ke atas dan dagunya menempel pada payudara kita. Nah, yang kedua yaitu posisi menyusui dengan cara berdiri. Yang pertama, tangan kiri menopang kepala bayi dan kemudian tangan kanan menopang badan bayi. Nah, selanjutnya yaitu
wajah bayi tetap sama seperti tadi, yaitu menghadap ke payudara, kemudian hidungnya menghadap ke atas, kemudian dagunya nempel ke payudara kita. Nah, ini badan bayi agak ditekuk karena agar bayi nyaman. Nah, selanjutnya yaitu posisi menyusui ketika bayi kembar. Nah, yang pertama kita menyiapkan dua bantal, yaitu yang satu untuk bayi bagian kiri, kemudian yang dua untuk bayi bagian kanan. Kemudian posisi badan bayi yaitu pada rumpuan tangan kita seperti yang sudah saya contohkan seperti ini. Nah, ini di dalam rumpuan tangan kita. Nah, kemudian posisi wajah bayi seperti yang tadi juga sama, yaitu menghadap ke payudara kita seperti ini. Kemudian hidungnya menghadap ke atas dan dagunya yaitu nempel pada payudara kita. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yaitu cara menyusui dengan rebahan atau dengan duduk santai dengan kedua kaki diluruskan, yaitu dengan posisi seperti ini. Kemudian kita membutuhkan dua bantal. Yang pertama yaitu bantal pertama untuk punggung ibu. Nah, yang kedua yaitu bantal untuk menjaga bayi agar bayi tidak jatuh. Kemudian yaitu untuk wajahnya, bayi tetap menghadap ke payudara kita, hidungnya menghadap ke atas agar bisa bernafas, kemudian dagunya menempel pada payudara kita, seperti ini. Yang selanjutnya yaitu posisi menyusui dengan berbaring. Nah, untuk berbaring yaitu boleh ke kiri ataupun ke kanan, tetapi di sini saya berbaring dengan posisi ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian tangan kiri kita ditekuk seperti saya ini, ditekuk, kemudian bantalnya juga seperti ini. Kita dalam posisi senyaman mungkin. Nah, kemudian kedua kaki ditekuk dengan posisi senyaman kita. Nah, kemudian untuk bayinya tetap sama, yaitu bayi menghadap ke payudara kita, yaitu dengan hidung menghadap ke atas karena aku bisa bernafas, kemudian dagunya menghadap ke payudara, kemudian mulut bayi juga masuk sampai dengan areola. Nah, kemudian tangan kanan kita menyangga bagian punggung bayi agar bayi menyusu dengan benar. Nah, biasanya setelah kita menyusui bayi, kita melakukan sendawa, yaitu dengan cara kita mentengkurapkan bayi seperti ini di bahu kita. Nah, setelah itu tangan kiri kita menepuk punggung bayi perlahan-lahan seperti ini. Kemudian tangan kanan kita menopang bayi, bagian tubuh bayi agar tidak terjatuh seperti ini. Nah, berikut adalah pelekatan menyusui yang benar. Yang pertama yaitu mulut bayi terbuka lebar. Nah, seperti ini, mulut bayi sudah terbuka lebar. Kemudian yang kedua yaitu bayi menyusu pada bagian areola payudara, jadi bukan hanya pada putingnya. Nah, ini. Nah, kemudian dagu bayi menempel pada payudara ibu, hidung menghadap ke atas. Ya, ini sudah dagunya sudah menempel, kemudian hidungnya juga sudah menghadap ke atas. Nah, kemudian suara bayi terdengar pelan. Bila terdengar keras, maka posisinya belum benar. Karena ini suara bayinya sudah terdengar pelan, jadi ini sudah benar. Nah, selanjutnya yaitu cara memerah ASI yang benar. Nah, memerah ASI diperlukan untuk merangsang pengeluaran ASI pada keadaan payudara sangat bengkak, kemudian puting sangat lecet, dan pada bayi yang tidak dapat diberikan minum ASI karena alasan tertentu. Nah, memerah ASI yang dilakukan dengan rutin dapat meningkatkan produksi ASI. Selanjutnya yaitu cara memerah ASI dengan tangan. Yang pertama, kita pastikan tangannya bersih, sudah cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita duduk santai dengan mencondongkan badan sedikit ke depan seperti ini. Nah, kemudian payudara dipijat dengan lembut dari dasar payudara ke arah puting susu. Seperti ini, dipijat, kemudian sampai di puting susu. Nah, selanjutnya yaitu meletakkan ibu jari di bagian atas areola dan jari telunjuk serta jari tengah di bagian bawah areola. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu menekan jari ke arah dada, kemudian pencet dan tekan payudara. Seperti ini. Kita tekan ke arah dada, kemudian kita pencet, kita dorong ke depan dan kita pencet. Ya, jadi seperti ini. Kemudian setelah itu sudah selesai dan berulang sampai payudara menjadi lembek dan kosong.
yang pertama, puting lecet dan nyeri. Penyebabnya adalah kesalahan teknik melepaskan puting dari mulut bayi. Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan melepaskan puting dengan cara memasukkan jari kelingking ibu ke mulut bayi atau menekan dagu bayi ke arah bawah. Kemudian masalah yang kedua yaitu payudara mengalami bengkak. Penyebabnya yaitu bayi tidak terlalu sering menyusu sehingga ASI tertumpuk di payudara. Cara mengatasinya yaitu dengan yang pertama, melakukan pemijatan pada payudara dengan kedua tangan mengenakan minyak atau baby oil dari arah pangkal payudara menuju ke puting. Kemudian cara yang kedua yaitu melakukan kompres payudara mengenakan lap handuk yang telah direndam dalam air hangat dan air dingin secara bergantian. Lalu masalah yang selanjutnya yaitu bentuk puting melesak ke dalam atau puting tidak keluar. Penyebabnya yaitu biasanya keadaan bawaan dari lahir. Cara mengatasinya dengan melakukan tarikan pada puting secara terus-menerus dengan memutar ke kiri dan ke kanan, kemudian ditarik keluar. Akan lebih baik jika penarikan puting dilakukan pada usia kehamilan di atas 5 bulan. Lalu masalah yang selanjutnya yaitu saluran ASI tersumbat. Penyebabnya bisa karena kurangnya rangsangan untuk mengeluarkan ASI. Cara mengatasinya dengan susukan semua ASI hingga kosong. Kalau bayi sudah tidak mau menyusu, maka pompa ASI dapat digunakan. Kemudian ASI yang telah dipompa disimpan untuk digunakan saat bayi membutuhkan. Selain itu, bisa juga dengan mengompres payudara dengan air hangat dan air dingin bergantian seperti cara yang tadi. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.